Halo, selamat pagi, selamat siang, siswa-siswi kelas 8. Kembali lagi bersama saya di pelajaran matematika untuk di kelas 8 ini, di semester yang kedua untuk tahun ajaran yang sama. Baik, saya mau ucapkan selamat tahun baru, semoga di tahun yang ini kalian bisa lebih baik lagi dari yang kemarin. Semoga kalian bisa berubah bila ada yang masih belum berubah, jadi kalian bisa lebih baik lagi untuk pembelajaran ini. Jadi selamat untuk yang kemarin semester 1 sudah berhasil, yang masih belum berhasil silahkan ditingkatkan etos kalian belajar. Ya, ini semester penentuan untuk nanti kalian bisa naik kelas atau tidak. Baik, di materi yang pertama di kelas 8 ini adalah teorema Pythagoras. Apa itu teorema Pythagoras? Jadi teorema Pythagoras itu ditemukan oleh seorang matematikawan bernama Pythagoras untuk menentukan ukuran dari sebuah segitiga, ya. Tapi ini nanti penerapannya tidak melulu dalam segitiga saja, tapi bisa dalam bentuk-bentuk yang ada hubungannya dengan segitiga siku-siku. Contohnya misalkan trapesium siku-siku, atau mungkin nanti di jajar genjang ada segitiga siku-sikunya. Yang jelas ada kata kuncinya adalah Pythagoras ini adalah untuk segitiga yang mempunyai sudut 90 derajat atau siku-siku. Baik, saya akan lanjutkan, tapi di sini saya tuntut untuk kalian bisa hafal untuk bilangan kuadrat. Contoh, misalkan bilangan kuadrat itu apa? Bilangan kuadrat itu misalkan 2 kuadrat itu berarti berapa? 4. Terus 5 kuadrat itu berarti 25. Kemudian 6 kuadrat berarti 36. Terus 12 kuadrat berarti berapa? Kemudian 13 kuadrat 169. Lalu misalkan 16 kuadrat berarti 256 dan seterusnya. Ya, minimal sampai 30 kuadrat minimal ya. Jadi kalian harus bisa hafal untuk bilangan-bilangan tersebut. Nah, apa itu teorema Pythagoras? Pengertiannya dulu kita tentang pengertian teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras merupakan rumus yang berkaitan dengan luas persegi pada segitiga siku-siku atau pada sisi segitiga siku-siku. Kita menentukan rumus Pythagoras ini awalnya adalah dari sebuah persegi, ya, dari berbagai persegi yang beda ukurannya dijadikan menjadi satu dan membentuk sebuah segitiga. Pada segitiga siku-siku terhadap 2 sisi siku-siku dan 1 sisi miring, pasti, ya kan? Segitiga itu pasti ada 3 sisi, ada 2 sisi yang siku-siku di sini dan ada 1 sisi yang miring, ya. Walaupun nanti ini diputer, terputar-putar, bentuknya berputar, itu pasti ini siku-siku. Ini simbol siku-siku, ada kotak di sini. Kemudian pada segitiga ABC, sudut A ini pasti 90 derajat, maka sisi siku-sikunya yaitu di AB dan AC-nya. Lalu sisi miringnya berarti yang di BC-nya atau yang warna coklat. Kemudian sisi miring itu selalu di depan sudut siku-siku. Ini siku-sikunya di sini berarti sisi miringnya ada di depan yang sini. Dan merupakan sisi yang paling panjang pada setiap segitiga siku-siku. Berarti ukuran ini dan ini tuh masih lebih pendek daripada ini, atau dalam artian ini paling panjang dari ketiganya. Lalu jadi pada segitiga ABC di kiri ini sisi miring terhadap BC, kalaupun segitiga itu diputar, ya. Nah, walaupun seperti ini tetap namanya sisi miring, ya. Tadi diputar macam mana pula itu, ini pasti dia selalu sisi miringnya. Yang selalu di depan siku-siku itu berarti selalu sisi miringnya, gitu ya. Lalu luas persegi, bagaimana sih mencari rumus Pythagoras menggunakan rumus persegi? Nah, ingat luas persegi itu adalah sisi kali sisi atau S kuadrat, ya. Contoh, hitunglah luas persegi jika panjang sisinya 25. Tentukan luas persegi yang pertama dan kedua di bawah ini. Persegi yang pertama itu kan 25, berarti luas perseginya itu 25 kuadrat atau 625 cm persegi. Lalu yang persegi yang kedua, dia panjang sisinya berapa gitu ya, panjang sisinya AB kuadrat, ini BC kuadrat. Terus ini nanti kita akan masuk ke rumus Pythagorasnya. Nah, yang pertama nih, tadi kan BC di sini ya, ada persegi yang pertama ini warna kuning, yang orange itu yang kedua, kemudian yang ketiga itu berarti dia sisi miringnya ya. Ini kan yang tegak, tadi saya bilang tegak ini ada siku-siku, berarti yang di depannya siku-siku, di depannya sini, ini berarti sisi miringnya atau BC. Siku-siku di A, maka AB dan AC, sisi siku-siku dan BC sisi miringnya. Lalu, nah, ini dipotong, dipindahkan sini. Ya, terus nanti bergerak di potong-potongan tadi menjadi seperti ini. Nah, itu mengapa dia pakai rumus ini,
AB kuadrat. Luas yang pertama kan AB kuadrat ini panjang sisinya untuk nyari persegi. Jadi kan panjang perseginya ini tuh kan masukin sini dipindah kan. Nah, sedangkan luasnya ini sendiri aja dia AB kuadrat kan. AB kuadrat itu kan sisi kuadratnya gitu kan. Terus potongan-potongan ini kan aslinya adalah luas persegi yang ini. Sedangkan luas persegi yang ini itu panjang sisinya adalah AC, berarti luasnya adalah AC kuadrat gitu kan. Jadilah luas nanti yang ini. Nah, gimana caranya? Luas yang pertama AB kuadrat, ya, yang kedua AC kuadrat. Jadi yang ketiga itu pasti nanti BC kuadrat. Berarti yang ini semuanya dikuadratkan. Lalu hubungannya apa? Luas pertama ditambah luas kedua itu akan sama dengan luas ketiga. Karena ternyata ketika ini digabung dengan ini, itu luasnya sama dengan yang ketiga ini ternyata digabung, ya. Berarti AB kuadrat ditambah AC kuadrat selalu BC kuadrat, atau sisi yang tadi tegak lurus dikuadratkan kalau dijumlah itu pasti hasilnya sama dengan kuadrat sisi miringnya, ya. Atau kesimpulannya kuadrat sisi miringnya itu sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Itu adalah teorinya, ya. Saya ulangi lagi, kuadrat sisi miring ini kan walaupun dia miring dia pasti dia juga segitiga siku-siku. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Ini dan ini, AB dan AC. Sudut A itu 90 derajat, AB dan AC adalah sisi siku-sikunya, BC-nya sisi miring, atau nama lain dari sisi miring itu adalah hipotenusa. Ini ya. Rumusnya untuk mencari BC kuadrat atau sisi miring kuadrat itu sama dengan BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat, atau kedua sisi yang tegak lurus. Tahu ini notes-nya, sisi miring selalu di depan sudut siku-sikunya. Nah, contoh. Nih ya. Gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang diagonal AC. Diagonal itu adalah sisi miring. Atau kalau kita lihat di persegi panjang ini, diagonal ini adalah garis A menuju ke C. Itu namanya diagonal. Terus, kalau kita potong, yang putih ini saya hilangkan, ini akan membentuk segitiga siku-siku kan. Karena persegi panjang itu selalu siku-siku, maka yang dicari adalah garis miringnya. Jadi gimana Pythagoras? Nah, AB 24, AC-nya kebalik, AB-nya 24, ini bukan AC ya, tapi ini BC ya. Nanti kalian ubah. Yang ditanya nanti AC-nya. Ini BC ya. Sekali lagi yang 7 cm ini BC-nya. Jawab, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat yang tegak kuadrat ditambah yang mendatar kuadrat. Kalau saya bilang secara kalimatnya seperti itu. 24 kuadrat tambah 7 kuadrat, 24 kuadrat itu 576, ditambah 7 kuadrat 49, jadi itu 625. Tidak berhenti di sini. Kenapa harus di akar? Lihat, awalnya kan tadi BC kuadrat. Untuk menjadi BC, berarti harus di akar. Berarti jadinya adalah akar dari 625, yaitu 25. Ya, jadi panjang AC atau diagonal persegi panjang ini, panjangnya adalah 25. Ya, ini selalu ditambah. Kalau mencari sisi miring, pasti ditambah. Kedua sisi kuadratnya pasti ditambah. Nah, sekarang kalau ini bagaimana? Ya, sebentar saya siapkan pen saya dulu. Nah, kalau ini bagaimana? Kalau ini lihat, 12 itu sisi AC-nya, 15 itu sisi miringnya kan berarti, ya. Kalian jangan berpatokan kalau BC itu selalu miring, enggak ya. Tapi kita lihat gambarnya. Berarti yang dicari adalah ini, saya bisa tulis X-nya ya, atau BC-nya. Berarti kalau di sini tadi kan rumusnya saya tulis dulu berarti. Kalau ini sisi miringnya kan AB. Berarti kalau ini AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat, gitu kan. AB kuadrat berapa? Di sini 15. Berarti di sini 15 kuadrat sama dengan AC-nya diketahui ya, AC-nya 12 kuadrat ditambah BC kuadrat atau X gitu ya. Terus 15 kuadrat itu yaitu 225, 12 kuadrat itu 144 ditambah BC kuadrat. Berarti BC kuadrat, ini saya pindah ruas, saya gabungkan dengan angka. Berarti 225 dikurangi 144 sama dengan BC kuadrat. 225 kurangi 144 itu berapa? 225 kurangi 144 nih kalian hitung. 225 kurangi 144. Ini 1, ini 8. Hilang. Berarti 81 sama dengan BC kuadrat. Berarti panjangnya BC aja itu berarti adalah
akar 81 yaitu 9. Seperti ini, tinggal dibolak-balik dimasukkan ke rumusnya. Itu ya, jangan pusing. Oke? Oke, nah sekarang selanjutnya adalah triple Pythagoras. Apa itu triple Pythagoras? Kita bisa tahu triple Pythagoras dari ukuran sisi-sisi segitiga. Ibaratnya kita nggak tahu gambar segitiganya seperti apa, tapi cuma diberi ukuran. Ini nomornya ya. Ini ukurannya 3, 4, 5. Cara nentuin sisi 3 Pythagoras itu apa? A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. C kuadrat itu adalah sisi terpanjangnya. Contoh, sisi terpanjangnya kita lihat di sini berapa? 5. Kalau ini sisi terpanjangnya 8. Kalau ini sisi terpanjangnya 15. Kalau ini sisi terpanjangnya 25. Kita lihat yang pertama dulu. 3 kuadrat ditambah 2 sisi terpendeknya ya. Berarti 3 kuadrat dan 4 kuadrat. Itu apakah sama dengan 5 kuadrat? Kita cek 3 kuadrat yaitu 9. 4 kuadrat yaitu 16. Ini adalah 25. Apakah ini 9 tambah 16? 25. 25. Oh, berarti dia sama. Kalau sama, ini berarti namanya triple Pythagoras. Ya, kita cek yang nomor 2. Nomor 2 ya. 7, 8, 9. Kita kuadratkan. Ini kita sama dengankan, ini ditambah. Ini 7 kuadrat 49. Ini 64. Ini 81. 49 tambah 64 berapa? 9 tambah 4, 13. 10, 113. Apakah sama dengan 81? Tidak, berarti ini bukan triple Pythagoras. Kalau bukan triple Pythagoras, berarti dia bukan segitiga siku-siku. Gitu ya. Silahkan tugas kalian cek nomor 3 dan 4 plus ini. Ini tugas kalian kerjakan ini dan ini. Berarti ada 3 tugas. Ini sama yang tadi ya. Kalian tentukan mana yang triple Pythagoras, gitu ya. Oke, sekian dari saya. Selamat belajar. Semoga kalian mengerti. Silahkan diulang-ulang kembali apa yang saya jelaskan dan kalian boleh mencari sumber dari manapun ya. Selamat mengerjakan. Good luck.